يظهر على الكذب وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على نبينا وشفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabatku jamaah Majelis Qur'an Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini Allah masih mempertemukan kita dalam majlis ilmu bersama guru kita Ustaz Al-Mudhafari, hafizahullah ta'ala. Dan sebagaimana biasa di hari Sabtu, kita disuguhi sebuah ilmu tentang ruqyah syariah yang adalah ilmu warisan dari Nabi kita alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan kita memahami ruqyah makin paham dengan sunnah-sunnah dari Nabi kita SAW. Dan tentu salawat dan salam itulah yang terus selalu kita panjatkan, selalu kita aturkan kepada baginda Nabi kita SAW, dan juga para keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita umatnya termasuk umat yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau, masuk surga tanpa hisab, menjadi sebuah puncak kenikmatan yang kita dapatkan, tentunya syafaatul uzma, syafaat paling agung yang eh, tidak semua orang tentunya bisa menikmati keagungan ini ya, bisa masuk surga tanpa hisab. Dan saudaraku yang dimuliakan Allah, jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang senantiasa Allah selalu cintai, Allah jaga. Sebelum masuk ke kajian tema tentang hal yang penting, yaitu tentang kesehatan mental ya. Kalau mental illness berarti kebalikannya adalah eh, apa nama, kesehatan mental, mental health ya. Dan itu menjadi sebuah kajian-kajian yang menarik dalam dunia psikologi maupun kedokteran ya. Karena orang yang sehat jiwanya sesungguhnya juga akan sehat fisiknya. Dan Islam sudah lama menjelaskan tentang eh, betapa ketika orang sehat jiwanya itu sholat sholat jasadu kullu. Dia sholat ketika jiwanya sehat, maka akan sehat pula seluruh badannya, seluruh raganya. Begitulah orang yang kita lihat betapa banyak orang yang eh, sakit ini secara mental. Maka salah satu terapi yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim adalah dengan bersedekah. Karena orang yang bersedekah eh, disebutkan juga dalam Al-Quran Al-Karim bahwa orang yang bersedekah, ketika Allah menyebutkan janganlah wala tulqu biaidikum ila tahluka, janganlah kalian menjadikan diri kamu kehancuran gitu ya, membawa pada kehancuran atau menyiksa diri sendiri. Salah satunya orang yang ciri orang-orang yang mental illness itu adalah orang yang suka mencelakai diri sendiri. Maka disebutkan dalam ayat sebelumnya itu adalah wa anfiqu, dan berinfaklah. Kemudian wa ahsinu, dan akibat setelah itu Allah menyatakan berbuat baiklah. Inilah sahabat kandungan Allah, mari kita bersedekah sebagai wujud jiwa kita sehat ya. Karena orang yang senang berbagi dengan orang lain, orang yang senang orang lain terbantu, orang yang senang orang lain dapat kemudahan, itu menjadi salah satu ciri orang yang sehat jiwanya. Dan itulah mari kita sama-sama mengisi pagi ini dengan infak fisabilillah, dan insya Allah semua yang diamanahkan kepada kami, salah satunya akan kami salurkan juga untuk kebaikan dari mulai program-program kegiatan dakwah kami sampai kepada untuk kegiatan saudara kita di Gaza, untuk lewat Golden Future ya, kita akan berbagi dengan saudara kita di Gaza, dan juga ada beberapa kegiatan di rumah tahfidz, ada rumah tahfidz Al-Kausar, ada bagi Quran tahun Subhanahu Fajar, dan ini mudah-mudahan menjadi amal yang Allah lipat gandakan pahalanya. Dan alhamdulillah guru kita sudah bergabung dengan kita. Eh, Kita doakan mudah-mudahan Ustaz Sahal Al-Zafari Habibullah Ta'ala senantiasa Allah jaga, Allah lindungi, Allah beri bertahan yang banyak ya untuk beserta keluarganya. Amin Allahumma amin. Dan ini doa juga untuk kita semua, jamaah yang hadir maupun yang belum hadir. Insya Allah Allah senantiasa berkahi kita semua. Amin Allahumma amin. Baik Ustaz Sahal, kita lanjutkan sebuah tema ya. Baik, Sebagai lanjutan dari tema Hamzat. 2 pekan lalu tentang mental illness nih. Kalau kita lihat memang ketika ada seorang eh, yang kita sangat ini ya, memalukan sekali gitu ya, dan mengherankan ketika ada seorang
yang apa namanya di tempat panti asuhan gitu ya Ustaz ya. Kan itu seorang yang jadi pembina panti asuhan malah justru melakukan pelecehan terhadap Pelaku. itu, naudzubillah ya. Itu sebuah salah satu wujud ya, sakit mental, bahkan mungkin udah sampai kepada apa itu namanya, mungkin orang yang benar-benar sakit jiwanya ya. Dan ini mudah-mudahan ini sebuah pembahasan lanjutan menjadi pengingat untuk kita semua betapa ada orang di sekitar kita yang sakit mentalnya dari mulai yang gradasinya rendah sampai yang paling parah. Dan insya Allah akan diungkap oleh Ustaz Sahal dan Al-Quran menjadi sebuah solusi saja. Satu-satunya solusi Nah, yang mencari. Baik, Ustaz, tafadhal masykur, Ustaz. baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pengurus dan semuanya yang turut hadir dalam majelis yang mulia ini, kita kembali dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, sehingga dengan nikmat itu Allah masih memberikan kesempatan kita hadir dalam majelis yang mulia ini. Tentunya ada nikmat taufik, yang kita tahu nikmat taufik ini adalah bertemunya niat baik kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada beberapa di antara kita yang punya niat baik hadir dalam kajian yang mulia ini, namun tidak bertemu dengan izin Allah. Ala kulli hal, kita semua bisa hadir tentunya dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ini patut kita syukuri bersama dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan Alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh Maha Mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh Maha Agung. Kita selalu mendambakan ingin berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita punya tekad kuat. Semoga kita bisa kumpul bareng bersama Rasulullah. Salah satu caranya adalah kita jalankan sunnahnya di dalam kehidupan kita setiap hari. Salah satu yang disampaikan sama Ustadz Khalis tadi adalah dengan bersedekah. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sampaikan, dawu mardokum di sedekah. Obatilah sakit kalian dengan sedekah. Subhanallah, di 2016, pada saat saya pernah diundang ke Singapura, ada salah seorang di sana yang dia punya sakit 2 bulan, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nggak bisa nelen makanan, nggak bisa nelen minuman. Subhanallah, ketika saya didatangkan dari Indonesia ke sana, minta didoakan, kemudian saya doakan, setelah saya doakan, kemudian ada perubahan yang baik. Dan saya bilang, kalau mau, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih kesembuhan secara sempurna, maka sedekahkan hartanya di jalan Allah. Kemudian di saat itu dia titipkan uangnya ke saya langsung dengan jumlah hampir 10.000 dolar Singapura. Dan saat itu langsung saya serahkan, sedikit pun saya nggak ambil uang itu, tapi saya langsung infakkan ke beberapa teman-teman yang memang dia punya jalur yang memang harus disegerakan. Dan sampainya saya di Indonesia, dikabarkan dengan izin Allah orang tersebut langsung punya kesembuhan secara sempurna. Rasulullah SAW tidak pernah dusta dengan janji-janji. Allah Subhanahu wa taala pun tidak pernah dusta dengan janji-janji. Innallaha la yuflihul mi'ad.
Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah dusta dengan janji-janji yang disampaikan kepada kita. Oleh karenanya mari insya Allah kita semua bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Tapi jangan lupa kita terus sampaikan sholat dan taslim kita di setiap hari kita. Taib jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam sebuah materi tentang mental illness, sakit mental, di mana kita juga bahas di 2 minggu yang lalu. Kita banyak temukan ada beberapa kondisi di mana mental illness ini juga sekarang mulai merembak di kalangan kita masyarakat Indonesia, terkhusus anak-anak muda saat ini. Kita sering bertanya dari mana ini sebabnya. Makanya materi-materi kajian, kita lihat materi-materi kajian yang ini berkaitan tentang mental illness. Bagaimana anak-anak muda juga kemana sih tujuan hidupnya. Itu punya materi yang sangat diminati oleh anak-anak muda saat ini. Kita temukan ternyata banyak sekali kondisi-kondisi yang saat ini makin mengkhawatirkan. Pagi tadi jam 4:30 ba'da subuh, nggak sengaja saya lewat lihat di media sosial, ada kawan saya yang men-share sebuah video, ada seorang anak muda yang dia didatangi, dia lagi di Mekah, dia lagi di Mekah, ini 5 menit jaraknya dengan Masjidil Haram, jadi nggak jauh, jaraknya itu nggak jauh. Dia didatangi dengan seorang muda Arab Saudi yang bersorban dengan gamis rapihnya, kemudian ditanya dengan beberapa kalimat berbahasa Inggris, ternyata ajakannya untuk menuju satu kamar. Terus pemuda ini bertanya, "Are you gay? Apakah kamu seorang gay?" "Ya, saya seorang gay." Subhanallah. Ini di Mekah. Ini kondisi yang dia tidak jauh dari Masjidil Haram. Ini ternyata makin banyak. Makanya kalau kita ingat bagaimana bahasan, ya, sebuah bahasan di mana Allah Subhanahu wa taala nanti selamatkan kota Mekah dan Madinah dari Dajjal. Tapi ketika Dajjal itu muncul, dia mengepakkan kakinya sampai akhirnya banyak orang-orang yang keluar dari Mekah dan Madinah. Ternyata emang Allah ingin selamatkan Mekah dan Madinah dari orang-orang yang hanya ikhlas dalam menjalankan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi belum lama kita tahu orang Sudirman yang menjadi pelaku Sodom. Ini juga menjadi sebuah alasan kenapa di dalam Islam hukum untuk pelaku sodomi ini adalah mereka dilemparkan dari tempat yang paling tinggi. Jadi memang nggak hanya di penjara, harus dilemparkan dari tempat yang paling tinggi. Kenapa? Karena ini menular. Cara caranya untuk menghilangkan virus pelaku sodom ini adalah dilemparkan, dibunuh. Setelah dilemparkan dari tempat paling tinggi, kemudian setelah dia sampai di bawah, itu dilempari dengan batu untuk memang mematikan virus-virus. Ini juga banyak sekali kita temukan dan amat mudah kita menemukan orang-orang seperti itu saat ini. Dan tentunya di dalam sebuah pembahasan kita ada yang kita tahu juga tentang bagaimana penyakit jiwa. Ya, ternyata di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradu fazadahumullahu maradu. Ternyata penyakit an-nafs atau jiwa atau mental illness ini juga digambarkan di dalam Al-Quran itu ada 2 macamnya. Ada subhat, ada sahwat. Ini berawal dari kalimat ini. Nah, ketika kita sudah mulai mengetahui lebih dalam tentang apa sebabnya, bagaimana terjadinya gangguan kejiwaan yang terus terjadi di dalam kita nih, kondisi kaum muslimin saat ini. Selain di 2 minggu lalu kita bahas ada pengaruh dari bangsa jin yang dia membuat karakter-karakter manusia itu berubah. Nah, ada juga yang kita tahu ternyata salah satu sebab penyakit kejiwaan itu berawal dari syaitan, dari kalangan jin yakni korin. Dan kita nggak bisa lepas dari
Korin. Karena memang setiap manusia, anak cucu Adam, bahasa Nabi Muhammad SAW yakni adalah anak-anak cucu Adam ini didampingi dengan dua pendamping. Qorinuhu minal jin wa qorinuhu minal malaika. Nah, korin dari kalangan jin ini yang senantiasa menghembuskan semua perilaku-perilaku buruk kepada kita. Makanya kata Rasulullah SAW, hanya jin yang bersama Rasulullah ketika sahabat nanya, wa iya ya Rasulullah, termasuk engkau juga ada korinnya? Naam wa iya ya, kata Rasulullah. Iya termasuk saya, ada korinnya. Tapi korin yang bersama Rasulullah SAW, hanya korin yang bersama Rasulullah diberikan hidayah Islam. Sehingga dia membisikkan kepada kebaikan. Yakni ketika kita tahu korin ini membisikkan keburukan kepada kita, ini tergantung manusianya. Ya, lagi-lagi tergantung manusianya. Maukah dia mengikuti perkara buruk yang dibisikkan oleh korin itu, atau kita justru menghindarkan. Makanya di dalam sebuah syariat, korin tidak bisa diberikan hidayah. Korin tidak bisa diajak masuk Islam. Tapi korin bisa dilemahkan. Dengan apa? Dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita kondisinya dalam kondisi yang beriman kepada Allah, lagi-lagi syaitan itu lemah. Lagi-lagi syaitan itu nggak berdaya dengan kita. Makanya di kesempatan yang mulia ini, jamaah Majelis Keluarga Indonesia bicara tentang mental illness ini lagi-lagi dari kasus yang banyak kita temukan adalah akibat dari selain dari kejiwaan yang tergoncang, ya awalnya karena memang ada jin-jin keturunan. Ya makanya ini sebabnya. Menarik, saya pernah ada kasus, saya sedikit cerita di tahun 2016 awal, saya pernah diundang isi kajian di daerah Jayapura. Ini ada seorang anak usia 31 tahun. Subhanallah, ini orang besar, orang dewasa. 31 tahun, kemudian dia seperti anak usia 5 tahun. Menariknya, ketika kita lakukan proses ruqyah, ya usai kajian, kemudian kita ada terapi ruqyah. Anak ini besar, tapi seperti anak-anak. Kemudian mendekat kepada saya. Dia bilang, Ustaz, aku tuh masih kecil loh. Terus kata ibunya, Bu, mohon maaf ini usia berapa? 31 Ustaz. Tapi memang kekanak-kanakan sekali. Oke, mohon izin, saya bantu ruqyah. Ya, mohon izin saya bantu ruqyah. Kemudian saya pegang di bagian ubun-ubunnya. Kemudian saya bantu pegang di bagian punuk belakang. Sebagaimana kita tahu di dalam hadis sahih mulia yang kita juga pernah bahas, ada namanya qafiyatur ra's, ya, di mana ini adalah sentral jin bersemayam, ya. Kemudian saya bantu pegang ubun-ubun dan qafiyatur ra's di bagian punuk belakang sini. Saya bacakan ayat Quran terus beberapa kali. Bahkan saya ulangin kalimat alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ketika kalimat ini saya ulang ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ada yang berteriak dari dalam dirinya sampai dia bilang tolong, tolong, tolong. Terus saya bilang keluar, keluar, kalau minta tolong keluar, keluar semuanya. Enggak, saya terkunci, saya terkunci. Subhanallah, jamaah Majelis Keluarga Indonesia, ternyata orang ini punya mengalami gangguan sudah cukup lama di dalam dirinya. Ini dari sebuah permainan game, ya, dari gadgetnya. Ini juga saya juga baru pertama kali menemukan kasus ini di saat itu di tahun 2016. Jadi awal mulanya dia main game, kemudian di saat dia main game ada masa, saya nggak ngerti nih penjelasan lebih detail dari orang ini. Ada masa ketika itu seperti dia terdorong, ya, dianya kayak terdorong seakan-akan terkunci. Orang ini terkunci, ya, orang ini kesekap. Ternyata izin Allah Subhanahu wa taala, jin yang menyekap dia, menyandra dia,
dengan kondisi yang akhirnya dia seperti anak kecil, padahal dia udah dewasa. Nah, ketika dibantu ruqyah, kemudian jin ini lepas dalam dirinya, kemudian yang dimana jiwanya tersandera, kelepas, di saat itu dia kembali seperti dia berusia 31 tahun usia. Subhanallah. Ini sebuah alasan di mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bangsa jin punya kekuatan, punya potensi. Dia selain bisa menyandra, dia bisa menyandra nafsu kita. Makanya orang-orang yang punya mental illness, ya punya gangguan mental, hampir sering jiwa manusia itu tersandra oleh mereka. Makanya saya sering bilang ketika orang-orang yang ketika saya ketemu orang-orang yang mengalami gangguan jin, hampir banyak gangguan jin ini menguasai dirinya. Sampai dia bilang, Ustadz, padahal saya nggak mau marah. Padahal saya coba berusaha tenang, coba berusaha mengendalikan diri saya, mengontrol diri saya. Tapi entah kenapa tiba-tiba lost control. Nah, ini yang disebabkan karena mental kita nih itu tersandra oleh mereka, Bang Sanji. Jadi jelaskannya lebih kurang gini. Pernah nggak kita pernah nonton satu film, ada orang yang lagi tidur, ya ini saya coba jelaskan karena memang kalau kita nggak ngalamin agak susah ya. Saya banyak ketemu orang yang ketika kita jelaskan dia nggak ngalamin, tapi nggak mungkin Sat, ada denial yang dialami sama dia. Mungkin begitu, masa begitu sih? Agak susah memang kalau jelaskan seperti ini. Nah, saya coba-coba gambarkan sedikit gini. Ada seorang yang sedang tidur, ya. Kemudian kita pernah lihat orang ini ruhnya seperti bangun dari tubuh. Ketika ruhnya ini sedang bangun dalam tubuh, ini bukan ruh sesungguhnya. Ini adalah astralnya dia. Atau ini adalah nafs, kalau bahasa kita ini nafs. Memang ada yang bilang nafs ini jiwa, betul. Tapi ini adalah sebelum ruh, ya. Bentuk tubuh sempurna sebelum ruh. Kalau bahasa para perdukunan ini disebut makhluk astral. Nah, makhluk ini yang akhirnya disandra oleh bangsa jin. Dia tinggal mainkan di bagian mana dia bisa kendalikan tubuh kita. Nah, makanya ini sebab ketika saya perdalam kasus-kasus kejiwaan, mulai dari skizofrenia, mulai dari anxiety disorder, psikosomatis, kemudian ada bipolar disorder, terus macam-macam jenisnya, dan kasusnya cukup lama. Ada seorang yang terakhir saya jumpai, dia selebgram, ternyata dia ada skizofrenia dan tangannya udah banyak silet-silet di bagian lengannya, dia udah banyak melukai diri. Ternyata pada saat kita rukyah serius, itu memang ada jin yang ingin melukai diri. Sampai dibilang, oh pantesan Ustadz. Kenapa? Ketika ada yang suka sama dia, ketika ada yang memberikan respon, ketika ada yang berusaha mendekati dia, itu tiba-tiba keinginan merusak dirinya itu kuat. Dan ini sebuah pengakuan yang disampaikan sama bangsa jin dalam tubuhnya. Saya ingin melukai manusia ini, saya ingin merusak dia. Kenapa kamu bisa lakukan itu? Karena wanita ini milik saya, seorang. Saya nggak mau wanita ini didekati oleh siapa. Nah, izin Allah terakhir ketika saya bertanya sama orang tersebut, gimana kondisinya sekarang? Alhamdulillah Ustaz, saya menjadi manusia yang normal. Ini belasan tahun nggak pernah saya rasakan kondisi yang sekarang dengan izin Allah. Nah, ternyata lagi-lagi mental illness yang banyak dialami oleh kaum muslimin kebanyakan saat ini adalah mereka sedang ditumpangi oleh bangsa. Nah, sehingga kondisi emosinya, ya, terus kondisi bagaimana perasaan yang dalamnya itu nggak bisa dikendalikan oleh manusia sendiri karena ada campur tangan bangsa. Sehingga ketika ada kesedihan, ini biasanya orang-orang yang diganggu mental illness, itu ketika sedihnya sedikit, itu kayak dalam.
Ini nanti boleh dituliskan komentar di, di antara kaum muslimin, ya, Jamaah Majelis Keluarga Indonesia. Boleh dituliskan komentar, pernah nggak ngalamin hal ini? Jadi ketika kita misalkan ada satu kesedihan, sebentar bagi kita tuh kesedihannya sedikit aja. Kita mungkin ketumpahan air, atau kita kesenggol sedikit, tapi karena ada jin yang menumpang, itu kayaknya dibikin dalam, dibikin kayak nggak terima bahwasanya gue nggak mau diginiin, gue nggak mau dibuat hancur, gue nggak mau dirusak, gue nggak mau air yang tadinya gue harus minum itu sampai tumpah. Nah, ini mental illness nih. Mental illness ini ketika akhirnya disadari oleh kebanyakan orang, yang saya banyak jumpai kasus-kasus yang cukup berat, dan mereka akhirnya mulai menyadari, oh pantesan Ustaz, pantesan yang tadinya saya punya perasaan pengen bunuh diri, ya itu banyak kejadian seperti yang tadi disampaikan sama Ustadz Khalis. Bagaimana firman Allah, wala tulku biaidikum ila tahluka. Jangan kamu bunuh diri kamu sendiri dengan sebuah kehancuran. Ternyata memang mereka diarahkan untuk bunuh diri, diarahkan untuk menghancurkan dirinya, bahkan sampai kondisinya dipentokin kepalanya, bahkan sampai kondisinya itu dibuat mengurung diri, mengisolasi diri, sampai dia nggak mau ketemu banyak orang. Kenapa? Karena memang sudah dibuat kondisi di mana dia tidak akan bisa bergaul dengan siapapun. Kalaupun dia bergaul, dia rusak. Ini seperti bagaimana karakternya bangsa jin. Seperti kita pernah bahas di 2 minggu lalu. Bagaimana jin itu diciptakan dari api. Api ini ketika bersentuhan dengan apapun bendanya, dia akan rusak. Dia akan hancur. Dia akan membakar. Tapi beda dengan kita manusia. Aslinya kita manusia ini dari tanah. Ketika tanah, kemudian tanaman kita taruh tanah, dia akan bertumbuh kembang. Ini murninya tanah. Ini aslinya tanah. Dia akan menumbuh kembangkan tanaman tersebut. Karena memang tanah, tenang, adem, itu tanah. Terus bisa bersosialisasi. Nah, makanya orang-orang yang diganggu mentalnya, karena ada yang menumpangi dia, karena ada yang merusak dirinya, sehingga dia ingin membuat kacau kondisi kanan kiri dan depan belakang. Makanya ini sebuah gambaran dari Al-Quranul Karim. Jin itu bisa masuk lewat depan, belakang, kanan, dan kiri. Tapi dia nggak bisa masuk lewat atas. Kenapa? Karena rahmat Allah turunnya dari atas. Ya, makanya jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, mental illness ini bukan bukan hanya, ya, tapi kalau kita diamkan lebih dalam. Kalau kita diamkan, kita tidak atasi secara serius. Kebanyakan kita ketika mengalami mental illness, yang dilakukan adalah langsung minum obat psikiatri, ya. Kemudian kita biar tenang dan lain-lain. Tapi bagaimana para ulama-ulama kita membuat sebuah gambaran Al-Quran ini adalah obat untuk jiwa kita. Makanya mohon maaf, saya banyak ketemu kaum muslimin. Ya, saya banyak ketemu kaum muslimin. Ketika dia inginkan sebuah ketenangan dalam hidupnya, apa yang dilakukan sama kaum muslimin saat ini? Mereka memilih untuk yoga. Ya, harusnya kalau dia merujuk kepada Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala udah ingatkan. Kalau mau tenang, ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan ketenangan kepadanya. Bahkan mohon maaf, lagi-lagi saya ingatkan, saya pernah meruqyah, itu instruktur yoga, itu ada hampir belasan orang, dan ternyata semuanya reaksi. Semuanya reaksi. Kenapa reaksi? Karena ternyata setelah mereka menjadi instruktur, ada ritual yang mereka lakukan. Mereka harus mendatangi tempat di mana tempat ini harus dipenuhi dengan syarat-syarat. Salah satunya ada air 7 sumur. Ya.
kemudian ada kembang 7 rupa. Ini cerita dari mereka. Nah, ini menjadi sebab bahwasanya ketika orang melakukan yoga, ini kakinya kan biasa dihadapkan ke atas. Ini meditasi ini merupakan tasyabuh, menyerupai bagaimana ibadahnya orang di luar Islam. Nah, ini kebanyakan kita udah banyak jauh dari Al-Qur'anul Karim. Ketika dia ingin tenang, Allah sudah ajarkan bagaimana caranya mengambil ketenangan dalam hati, yakni ingat Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni azkurkum, ingat aku, maka aku akan ingat kalian. Allah akan memberikan ketenangan kepada kalian. Ini tapi lagi-lagi kaum muslimin tidak mengambil cara itu. Nah, kemudian ketika kita mau mengobati jiwa kita, baca Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an ini sebagai obat buat kita. Bahkan tidak ada satupun tidak ada satupun seorang ulama yang menolak bahwasanya Al-Quran ini sebagai obat jiwa. Ya, bahkan ada yang menolak bahwasanya Al-Quran sebagai obat fisik, tapi tidak ada satupun para ulama yang menolak bahwasanya Al-Quran ini sebagai obat jiwa. Maka insya Allah ketika kita terus dekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim, siapapun kita, dimanapun kita, ketika kita sedang mengalami kondisi di mana jiwa kita sedang tergoncang, mental kita juga tergoncang, maka izin Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan mental kita. Kenapa? Karena lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala ingatkan, setan tidak akan punya kekuatan apapun kepada mereka yang beriman dan kepada mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sebuah acuan hidup kita, yakni Al-Quranul Karim. Selain kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, Al-Quran juga sebagai obat bagi kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran Allah turunkan sebagai syifa. Syifa apa? Untuk sifat nafs, untuk obat kejiwaan kita, untuk obat dari syak, keraguan-raguan kita. Makanya orang-orang yang dibikin mental illness itu sering banyak sakit ragu-ragu. Al-Quran jawabannya. Zalikal kitabul la raiba fi. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalam Al-Quranul Karim. Semuanya benar ada. Semuanya murni bagaimana kalamullah, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun keraguan. Makanya bagi kita yang punya keraguan, bagi kita yang akan jauh dari Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Allah akan semakin buat dia sakit. Kenapa? Karena kita akan jauh dari Al-Quranul Karim. Bukan semakin diberikan kesembuhan, tapi dibikin sakit sama Allah. Semakin ditambah sakitnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah bagi kita sebagai seorang yang mengalami mental illness, ya salah satunya contoh anxiety disorder, anxiety disorder, panic attack, kemudian psikosomatis, kecemasan, ada kekhawatiran. Tenang, zikir pada Allah, maka itu hilang. Karena saya banyak ketemu kasus yang ketika dia cemas, apa yang membuat dia cemas? Saya takut nanti saya nggak bisa begini. Saya takut nanti nggak bisa begini. Saya takut semakin dia tinggi kecemasannya, semakin khawatir. Kemudian kita ingatkan lagi, bagaimana sebuah pesan-pesan ulama bahwasanya kebanyakan kita saat ini terlalu mengkhawatirkan hal yang tidak pasti, hal yang sudah pasti. Mohon maaf. Kata para ulama, melihat kondisi kaum muslimin saat ini, mereka mengatakan bahwasanya kebanyakan kita kaum muslimin saat ini mengkhawatirkan hal yang sudah pasti. Contoh, rizki itu udah pasti. Ya, jodoh itu udah pasti. Mati itu udah pasti. Jadi mereka mengkhawatirkan hal yang sudah pasti. Mestinya, ini sebuah pesan lagi dari para ulama kita, bahwasanya mestinya yang mereka khawatirkan adalah hal yang belum pasti. Kita tahu apa itu, kita ini akan neraka atau surga. Itu yang kita khawatirkan. Makanya sebuah jawaban dari mental illness itu adalah kita kembalikan diri kita
untuk semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah, maka demi Allah, Allah akan semakin jauhkan kita dari perkara-perkara yang buruk. Apalagi sekarang mulai banyak goncangan-goncangan akidah, mulai banyak di antara kita di sekitar-sekitaran kita yang mulai meragukan bahwasanya keberadaan Tuhan itu benar ada, bahwasanya bukti Tuhan itu benar ada. Itu mulai banyak membisik-bisikan itu di kalangan kita juga, bahwasanya memang benar Tuhan itu ada Tuhan itu ada. Bukti Allah itu ada. Tapi ada yang membisikkan bahwasanya mana mungkin kalau kamu sakit begini nanti Allah sembuhkan, nggak mungkin. Itu adalah keraguan-raguan. Makanya salah satu kunci dari mental illness itu adalah kembalikan diri kita kepada Al-Quranul Karim. Karena mental illness lagi-lagi itu adalah hampir banyak kasus yang ditemukan karena ditumpangi oleh bangsa. Dan kebanyakan memang hampir banyak ini yang saya temukan itu karena dari jalur jin-jin keturunan. Banyak sekali. Ya, jadi memang hampir banyak nih kita nih, perlu sadar atau tidak sadar kita, kebanyakan kita memang ada riwayat dari jalur-jalur jin-jin keturunan yang cukup banyak. Sehingga jin-jin keturunan ini yang akhirnya menyebabkan kita kaum muslimin seakan-akan dimiliki oleh mereka. Ya, ini lagi-lagi kembali kami ingatkan bahwasanya dari mana sih sebenarnya jin keturunan itu bisa ikut sama kita? Karena perbuatan kita. Contoh nih, kita sebagai orang tua, pada saat kita lagi hamil, kondisi ibu-ibu lagi hamil, kemudian orang-orang tua dulu ingatkan, Neng, kalau lagi hamil pakai gunting, Neng, bawa gunting kemana-mana, Neng. Neng, kalau lagi hamil bawa bangle, Neng. Biasa gitu tuh, bawa bangle, bawa gunting, terus ikat. Ini sebuah keyakinan ini adalah berawal dari kata zajarut tayr, menerbangkan burung. Dulu kebiasaan Arab jahiliyah sebelum bepergian dia akan menerbangkan burung dulu. Kalau burungnya pergi ke kanan, bari atau ke kiri sa'i, dia akan tahu kalau dia terbang ke kiri berarti ini akan ada kesialan, maka jangan dilanjutkan bepergian tersebut. Nah, orang kita meyakini itu. Orang kita sudah mulai banyak mempercayai sebuah tatoyur. Aduh, mata kedutan banget ini. Wah, ada yang bakal nangis nih. Kan biasanya orang kita gitu. Aduh, mata kedutan bakal nangis nih. Kenapa ya? Akan nangis kenapa ya? Kita yakin itu. Duh, tangan gue gatel banget lagi nih. Mau dapat duit loh. Tangan kiri gatel. Mau nikah loh, misalkan. Neng, jangan depan pintu, Neng. Kita nggak bisa dapat jodoh nih. Neng, kalau nyapu yang bersih apa? Kalau nggak bersih nanti dapat lagi bewokan. Ini kan orang-orang kita udah meyakini itu. Disinilah awal mula jin mengikat sebuah perjanjian kepada kita. Ada suara toke kaya, toke miskin. Waduh, miskin dah gue nih. Kita kan bilang, kita yakin itu. Ini jin mengikatkan sebuah perjanjian tanpa kita sadari. Kenapa? Karena ketika kita sudah meyakini ya sebuah perkara di mana Allah Subhanahu wa taala tidak 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 mungkin memberikan mudarat, tidak mungkin memberikan maslahat, ya semuanya izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita meyakini ada sebuah masalah, ada mudarat di dalamnya atau ada kesialan di dalamnya, jin mengikatkan sebuah perjanjian. Karena at-tiyaru syirkun, tatoyur ini syirik. Ya. Makanya saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa kok banyak di antara kita yang mengalami mental illness yang tadi Ustadz bilang, skizofrenia, bipolar, anxiety disorder, psikosomatis. Ini kenapa? Karena sebabnya dari jin-jin keturunan.
Kenapa bisa ada jin keturunan? Karena orang-orang kita, orang-orang tua kita dulu yang memang sudah melakukan perbuatan kesyirikan tanpa disadari. Ya, seduh kopi, tapi kopi nggak diminum. Itu buat siapa kopi? Hampir banyak itu disuguhkan untuk bangsa jin tanpa mereka sadari. Ya, seduh kopi sengaja ditaruh di pojok dapur. Nah, ini kalau kita pernah lakukan itu, makanya saya pernah sampaikan di beberapa kajian, kalau para orang tua nih, kita orang tua, atau orang-orang tua kita pernah melakukan hal yang kita nggak sadari, yang kita nggak tahu mereka dulu pernah lakukan apa, mereka dulu pernah datengin dukun, kita sebagai keturunannya langsung memutuskan sebuah ikrar itu. Karena jin secara otomatis terikat sebuah perjanjian dengan kita. Makanya coba boleh dicek masing-masing. Ya, boleh di antara kanan kiri. Ini Bapak Ibu Jamaah Majelis Keluarga Indonesia. Yang saat ini sedang mengalami mental illness. Coba cek jalurnya. Pasti di jalur keturunan kita ada sesuatu. Makanya hampir banyak yang mengalami mental illness itu ketika diruqyah reaksi. Dan hampir banyak ketika diruqyah reaksi dan umumnya reaksinya itu dari jin-jin keturunan. Ya, ini penting bagi kita nih, penting. Jadi jangan dianggap sepele. Contoh lagi, misalkan kita dulu mungkin kita udah balik tapi belum menjadi orang tua. Kita banyak mempercayai lewat di satu tempat, misi, terus lewat naik kendaraan, lewat terowongan harus klakson. Kan kita udah meyakini itu, mengkhawatirkan nanti kalau nggak begini. Dengan kita meyakini itu, jin sudah terikat sebuah perjanjian secara langsung. Kita ini nggak sadar. Maka kalau kita punya keturunan, maka secara secara kemungkinan besar keturunan kita itu akan terindikasi gangguan jin. Nah, ketika mereka terindikasi gangguan jin, mentalnya akan terganggu nanti. Secara karakternya akan berubah. Dia nggak mau ketemu banyak orang. Itu udah mulai terganggu. Terus yang tadinya dia manusia biasa kan normalnya kita nggak, ya tenang, adem, ya berbaur, bersosialisasi. Terus dia tiba-tiba menjauh dari keramaian. Nah itu kita harus curigai. Ada apa nih dengan anak saya? Oh berarti ada salah nih saya. Nah kalau kita udah menyadari itu, kitanya langsung mengkat seluruhnya, membatalkan perjanjian-perjanjian. Ya Allah, saya mungkin waktu zaman-zaman sekolah, ini saya pernah ketemu kasus, ada seorang perempuan waktu itu saya temukan, dia usianya mungkin sekitar 38-39 tahun, masih muda. Tapi subhanallah, dia mengeluhkan anaknya itu, wah macam-macam lah. Ya seperti yang kita bilang, udah di psikiatri, udah minum obat berkali-kali, udah 2 tahun, 3 tahun. Ketika saya ruqyah ibunya, ternyata ada reaksi yang luar biasa. Kemudian, siapa kamu? Saya ini adalah jelangkung yang pernah dipanggil sama orang ini. Subhanallah. Singkat ceritanya, selesai ruqyah, terus ditanya orangnya, pernah main jelangkung? Oh, saya tahu, bukan tahu, nanya. Iya Ustaz, saya pernah main jelangkung dulu waktu SMP. Ternyata jelangkung itu ngikut sama dia. Ternyata jelangkung itu mengikatkan sebuah perjanjian dan efeknya ke keturunan-keturunannya. Izin Allah, ketika itu dibatalkan, maka anaknya sehat. Izin Allah. Nah, lagi-lagi izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada gangguan jin, itu izin Allah. Kenapa izin Allah? Karena ketika iblis diusir dari surga, iblis minta sama Allah. Ya Allah, kalau memang aku diusir dari surga, aku minta nanti anak-anak cucu Adam ini untuk menemani iblis ke surga. Allah izinkan semuanya. Semua yang diminta iblis Allah izinkan. Makanya saya pernah sampaikan ini di dalam majelis yang mulia ini. Ketika khutbahnya iblis mengatakan, ya kata iblis, lanatullah alaih, ketika di neraka dia dapat kesempatan khutbah, innallaha wa'dal haqqa, sesungguhnya Allah sudah memberikan janji yang benar, wa wa'adtukum,
kepada kalian, janji benar ini kepada kalian. Wa wa'adtukum fakhlaftukum. Tapi janji benar ini iblis gelincirkan kepada kita. Nah, makanya ini menjadi sebuah alasan Rasulullah sampaikan di dunia ini cuma ada dua jalan yang kita bisa tempuh. Kata Rasulullah SAW, hada siratahu wa mustaqim. Kita akan mengikuti jalan Allah yang lurus, atau hada subul, ini jalan yang berliku, ini jalan yang berkelok, ini jalan yang patah-patah. Wahana sirata syaitan, ini merupakan jalan syaitan. Kita yang tentukan jalan kita. Mau ikutin jalan Allah yang lurus, atau jalannya syaitan, jalan yang berliku, jalan yang berkelok, jalan yang patah-patah. Nah, makanya awal mula mental illness hampir kebanyakan ini karena riwayat dari jin-jin keturunan, dan dari jin-jin keturunan ini karena kita sebagai orang tua yang kita nggak menyadari kita pernah melakukan kesyirikan. Misal, mohon maaf, masa-masa SMA misalkan, masa-masa sekolah, kita lagi semangat lihat zodiak, Gemini, oh percintaannya lagi bagus, pantesan dia lagi kasih perhatian sama gue. Ini zaman-zaman dulu, kebanyakan orang-orang kita yang jadi patokan kan zodiak. Kata para ulama, ternyata dengan kita lihat zodiak, meyakini adanya zodiak, kita tahu, wah, Cancer lagi begini loh, Leo ini begini, Sagittarius begini. Ini ilmu tanzim, ini ilmu perbintangan. Kita sedang mendatangi dukun tanpa kita sadari. Kalau kita pernah lakukan itu, berarti ada jin yang terikat sebuah perjanjian kepada kita, dan efeknya adalah ke anak-anak turunan kita. Ya, makanya hampir sering saya ketemu mereka para orang tua yang memiliki anak kena gangguan mental illness itu, saya sering bilang kepada mereka, coba cek dulu pernah lakukan apa, pernah datengin siapa, pernah melakukan amalan apa, atau pernah meyakini apa. Ini pengaruh. Kalau misalkan kita nggak pernah nih, sebagai orang tua, Ustadz saya kayak aman-aman aja deh. Benar. Zaman sekolah coba inget-inget. Terus selain di zaman sekolah, coba pernah dapat apa? Terus pernah melakukan apa? Pernah amalan apa? Atau pernah meyakini apa? Itu penting. Kalau itu sudah kita sadari, nggak ada sama sekali. Coba cek jalur keturunan kita dulu pernah. Oke, kita nggak bisa deh menelusuri lebih dalam keturunan-keturunan kita sebelumnya. Ya udah, putuskan aja dulu. Bismillah, ya Allah, saya meyakini dulu di jalur keturunan-keturunan saya pernah melakukan banyak hal. Maka saat ini ya Allah, atas izinmu saya mewakili seluruhnya putus. Dan tidak ada lagi perjanjian. Maka insya Allah, mental illness yang melekat dalam diri kita nih, kebanyakan kita kaum muslimin, itu akan hilang. Coba deh. Ya, jadi harus rajin untuk mengikrarkan kalimat putus. Makanya hampir sering ketika saya mengajarkan ruqyah, itu kalimat putus itu penting. Kenapa? Karena banyak jin yang mengikatkan sebuah perjanjian kepada kita, yang itu juga nggak ikatkan perjanjian secara langsung ke kita, tapi ikrar itu penting. Kenapa? Karena supaya jin tahu bahwasanya kita udah nggak ada apa-apa kepada mereka. Nah, itu yang menjadi kesadaran bagi kita bahwasanya, oh, hampir banyak. Makanya nanti boleh deh jamaah Majelis Keluarga Indonesia masing-masing periksa. Kalau punya anak, ya, kalau punya anak, masing-masing periksa karakternya. Nanti ketika ada sebuah ditemukan ada sebuah keanehan yang normalnya kita manusia nggak begini, maka langsung segera putuskan perjanjian, baik sadar atau nggak sadar. Maka insya Allah akan ada perubahan jauh dengan anak. Ya, ini terlepas dari akhirnya memang akan menjadi medis, betul. Makanya kalau kita kena gangguan jin, ketika jin ini dibiarkan, sakitnya sering berpindah di bagian kepala. Kalau kita diamkan, kita nggak atasi dengan pengobatan syar'i ya,
maka dia akan menjadi medis, betul. Dan mohon maaf, hampir banyak kasus yang ketika di gangguan jin ini didiamkan, itu yang terjadi adalah ini kebanyakan itu bagian GERD, lambung, ya, di bagian lambung GERD. Ini hampir banyak ketika sakit lambung menahun, coba rukyah, coba dirukyah dan putuskan perjanjian, ikrarkan putus perjanjian, rutinkan, maka insya Allah sakit lambung yang menahan itu sembuh dengan izin Allah. Kenapa? Karena memang itu ada jin yang bersemayam di tubuh kita. Karena lambung itu bagian yang paling paling lemah bagi kalangan jin. Maka ini yang menjadi target utama di bagian lambung itu. Wallahu alam. Ini hasilkan nyampein materi, Ustaz. Takut kelupaan aneh. Pada Ustaz, ada mau Baik, tanya nggak? alhamdulillah. Ini Masya Allah, jazakallah Ustaz. Dan Jazakallah. begitu banyak ya, sungguh ciri-ciri orang yang tadi disebutkan ketika orang sudah mengalami mental illness atau sakit mental, justru sesungguhnya kalau bisa di-track itu ada ada intervensi ya dari kalangan bangsa jin, dan kebanyakan bangsa jin dari jalur nasab ya, keturunan ya, itu yang banyak bermain untuk melakukan was-was, gangguan. Dan kalau kita lihat beberapa ciri ya, kalau mungkin menurut ilmu psikologi kan sampai ada kehilangan motivasi, bahkan sering nangis terus menerus tadi ya, sedih berkelanjutan dan tidak percaya Betul. diri, dan itu banyak hal-hal yang disebutkan dalam eh, apa namanya, ilmu psikologi menjadi salah satu ciri orang yang depresi. Dan dalam kacamata Islam tentu inilah bagian dari mental atau kesehatan jiwa yang harus disembuhkan dengan caranya yang sangat jelas, itu Al-Quranul Karim, karena Al-Quran menjadi syifa, menjadi penyembuh untuk semua penyakit apapun, dan penyakit fisik maupun penyakit yang sifatnya kejiwaan. Dan inilah kenapa tadi saya terus mengingatkan kita untuk kembali kepada Al-Quran, karena itulah satu-satunya solusi untuk kita mendapatkan ketenangan batin, kemudian solusi untuk mendapatkan penyembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah Nukallah, masih ada waktu kita berdiskusi ya, ingin bertanya tentang seputar apa yang dialami oleh kita, mungkin keluarga kita atau juga tetangga kita, yang menjadi sebuah refleksi atau inspirasi eh, untuk orang lain juga yang berkaitan dengan kesehatan mental ini. Karena di tahap-tahap yang eh, lanjutan bisa jadi penyakit yang mental ini juga berakibat kepada penyakit fisik ya. Karena orang yang penyakit fisik itu justru bermula dari jiwanya yang tidak tenang gitu ya. Baik, silakan jemaah kalau ada yang ingin bertanya. Pak Abah Husairi, silakan Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wow. Pak Ustadz, mau nanya nih. Ya, boleh. Saya banyak punya sahabat nih yang sering melakukan ziarah Alhamdulillah. para wali ke ya makam-makam inilah, makam-makam orang-orang soleh. Terus pulangnya tuh mereka bawa bekal, yaitu berupa air dalam jerigen. Nah, katanya itu air keberkahan. Nggak tahu, katanya ngambil dari sumur-sumur yang ada di sana. Nah, itu kira-kira apa manfaat air itu? Kan jauh-jauh tuh, ada yang dari Sumatera, kemana-mana bawa air itu kan berat itu. Nah, itu Iya. kata air keberkahan dari sumur ini, sumur ini, sumur ini. Nah, dari sudut pandang kita ini, apakah memang itu sangat membantu atau memang sekedar bisa ya yang pasti menghilangkan haus dan dahaga ya kalau itu diminum. Cuman barokahnya di mana kira-kira Pak Ustadz? Itu dulu satu. Makasih, syukran. Baik, Abah. Silakan, Ustaz. Bentar. Ini Masya Allah, pertanyaan yang menarik. Ya, menariknya gini. Memang, lagi-lagi, kita kembali diingatkan oleh sebuah sejarah yang ada, di mana kalau ditanya ada sebuah pertanyaan, siapa Rasul pertama di muka bumi ini? Maka
secara otomatis jawabannya adalah Nuh alaihi salam. Kenapa Nabi Nuh alaihissalam disebut sebagai rasul pertama? Karena dari zaman Nabi Adam sampai Idris, ini nggak ada kesyirikan. Hanya ada kemaksiatan. Makanya kalau kita tahu surah Ali Imran ayat 33, Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Inna Allah astafa Adama wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Inna Allah astafa, Allah memilih istofa Adam alaihissalam, manusia pertama, manusia paling pintar. Allah pilih Nabi Adam. Tapi Allah tidak mengajak kita melihat Adam sebagai keluarga yang baik. Kenapa? Karena ada Adam alaihissalam mendapatkan takdir anaknya saling membunuh. Kemudian Nuh alaihissalam rasul pertama di muka bumi ini. Tapi tidak diajak untuk melihat Nuh sebagai keluarga yang baik. Kenapa? Karena Allah takdirkan Nuh punya istri dan anaknya yang membangkang. Nah, Nabi Nuh alaihissalam ini rasul pertama karena ada kesyirikan di dalamnya. Di mana kesyirikan itu? Kesyirikannya adalah banyak di antara umatnya Nabi Nuh alaihissalam, mereka memiliki sifat yang berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang soleh. Ternyata di dalam Islam punya sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang soleh, ini masuk kategori syirik. Makanya Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka. Dulu di zaman Nabi Nuh ada orang-orang soleh 5 orang. Ya, sebelum mereka, ini zaman yang kita pernah juga bahas di dalam hadis sahih yang mulia. Zaman dimana ketika Nabi Nuh alaihissalam, ya sebelum Nabi Nuh, ini ada orang-orang soleh hidup. Ada Ya'ud, ya, Ya'ud, ya, Syab. Kemudian orang-orang soleh ini mendakwahi kaum tersebut, kemudian meninggal dunia nih orang-orang soleh. Nah, kaum ini juga meninggal. Kemudian syaitan berbisik, kalian tahu nggak ada orang-orang soleh? Untuk mengenang orang-orang soleh ini, bikin patung sebagai pengenangan bahwasanya ini kondisi kaumnya itu meninggal. Nah, kaum baru diingatkan lagi sama syaitan. Kalian tahu nggak kenapa ada patung ini? Karena dulu kaum sebelum kalian menyembah patung ini, menyembah. Padahal ini adalah orang-orang soleh yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, artinya adalah banyak di antara kita kaum muslimin diajak untuk melihat sejarah ini. Kita tahu bagaimana fungsi dari ziarah kubur ini menenangkan hati. Ini sebuah anjuran Nabi Muhammad SAW. Kita dianjurkan untuk berziarah kubur. Karena salah satu tujuan ziarah kubur ini menenangkan hati. Tapi kebanyakan kita salah dalam menjalankan ziarah kubur. Selain kita ziarah kubur ada adabnya, pertama lepas sendal. Ini harus kita tahu nih, jamaah kaum muslimin, Majelis Keluarga Indonesia, menjadi sunnah kalau kita masuk di area kuburan, itu lepas sendal. Sunnahnya gitu. Kemudian ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar. Makanya ulama-ulama dulu itu selalu pengen dikuburin tuh di makamnya mereka tuh di pinggir jalan. Kenapa? Karena setiap orang lewat pasti akan mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlul kubur. Itu adabnya. Kemudian doa. Ya, kita mendoakan. Nah, kebanyakan kita salah dalam menerapkan bagaimana adab ziarah kubur karena mereka minta sama yang ada di kuburan. Nah, itu salah. Ini mohon maaf ya, saya harus katakan. Kenapa salah? Karena banyakkan di antara mereka meyakini orang-orang yang di dalam kubur ketika didatangi adalah wali, habaib, ini akan mendatangkan keberkahan. Nah, ini menjadi sebuah kesalahan fatal bagi kita karena disebut sebagai tabaruk bil maut, meminta keberkahan kepada yang sudah meninggal, ini nggak boleh. Hatta itu kepada Rasulullah SAW. Makanya buat jamaah yang pernah berkesempatan menjadi tamunya Allah, datang ke makam Rasulullah SAW, kita hanya mengucapkan kalimat Assalamualaikum ya Rasulullah.
Assalamualaikum ya Nabiullah. Kemudian salam kepada para sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Itu aja. Pernah nggak lihat ada seorang yang doa minta sama Rasulullah itu dikatakan hadza la yajuz, hadza haram. Ini nggak boleh. Ini haram, ini haram. Kenapa? Karena memang nggak boleh sekelas Rasulullah SAW. Kita datang ke makam Rasulullah, minta kepada makamnya Rasulullah SAW, minta keberkahan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau ujian biar lulus dong. Ini nggak boleh. Sekelas Rasulullah. Karena kita datang ke makam Rasulullah hanya ucapan salam aja. Nah, itu kebanyakan kita begitu. Ini mohon maaf kalau misalkan ada berbeda pendapat ya di Jamaah Majelis Keluarga Indonesia, karena memang kita kembali diingatkan bahwasanya kalau kita berlebihan bersikap kepada orang-orang soleh, hati-hati. Ini bisa berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kemudian yang kedua, ketika kita minum dari air tersebut, kalau kita hanya minum, kemudian misalkan minum air tersebut sudah didoakannya sama orang-orang yang masih hidup itu boleh. Tapi kalau kita meyakini bahwasanya di makam tersebut kita taruh airnya, kemudian bisa memberikan keberkahan, mohon maaf, ini nggak boleh, hati-hati. Ini akhirnya bisa membuat kita jadi syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini perkara yang sangat-sangat rentan dengan akidah kita. Ya, ini meluruskan aja. Itu Pak Usairi. Baik, Bah. Jelas, Bah ya. Mudah-mudahan ini juga jadi pengingat untuk semuanya. Yang memang kalau ziarah kubur tetap disunahkan, itu adalah bagian dari syariat ya. Tapi ada adab-adab tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Sa'al, ada adab-adabnya harus kita pahami, yang harus kita laksanakan ketika kita berziarah kubur. Dan yang paling penting kita bukan meminta doa dari ahli kubur ya, dari penduduk ahli kubur, tapi justru kita mendoakan mereka. Bahkan orang soleh pun tentu minta didoakan oleh kita semua, mendoakan untuk keselamatan mereka di alam barzah ya. Baik, silakan ada lagi yang ingin Bunda Nadia, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, kalau vertigo secara pandangan ruqyah syariat gimana? Syariah gimana? Terus kalau misalnya nih ada yang udah meninggal, misalnya ayah, terus berwasiat misalnya ke umi saya, jangan tinggalkan rumah itu. Nah, umi saya kan jadi berat ya mau kemana-mana, misalnya mau berpindah ke rumah saya atau gimana kayak berat itu. Nah, itu gimana secara syariat? Kasih Ustadz. Ya, kalau vertigo secara syariat gimana? Ya, vertigo sih medis aja sebenarnya. Ya, medis. Mungkin nanti ada pihak dokter yang menjelaskan dalam sisi medisnya. Ya. Bahkan kalau bicara lebih dalam, salah satu ciri-ciri efek orang akan mengalami stroke itu awalnya karena itu. Ya, ini secara syariatnya nggak ada gambaran gimana-gimana. Tapi kalau memang berkepanjangan, perlu dicek. Ya, perlu dicek. Nggak apa-apa. Namanya mendeteksi itu kan nggak ada salahnya. Kan gitu. Nah, itu yang kedua, terkait wasiat, kita perlu sadari sebuah kaidah. Tidak ada ketaatan di dalam kesyirikan, tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan. Artinya kalau kita sudah pahami sebuah kaidah ini, ya, misalkan jangan tinggalkan rumah itu. Misal ini ada sebuah wasiat yang disampaikan sama bapaknya kepada ibu. Mungkin wasiatnya memang ya rumah itu kan ada sebuah sejarah dan lain-lain. Tapi kalau misalkan tidak ada beban atau pengen bersama anak, kemudian wasiat ini bukan menjadi sebuah syariat, patokannya syariat, maka nggak patut kita harus ikutin. Misal wasiat sebelum meninggal, tolong kamu harus segera begini, begini, begini. Karena memang wasiat itu harus dijalani. Wasiat itu secara syariatnya harus dijalani. Tapi ketika wasiat itu mengikat, kemudian akhirnya membuat kita jadi
eh, susah dalam kehidupan kita, maka wasiat itu tidak menjadi beban akhirnya. Dibuat tidak menjadi beban. Gitu. Ya, makanya buat Bunda Nadia, kalau misalkan ada pesan tadi kepada ibunya, jangan tinggalkan rumah ini. Ya mungkin tidak ditinggalkan dalam waktu yang puluhan tahun lamanya, atau jangan dijual, mungkin bisa begitu. Tapi kalau misalkan ibunya mau tinggal ke rumahnya, pindah ke rumahnya, ini jangan dijadikan wasiat ini sebagai bebannya. Iya. Secara syariat aman, ya gitu aja sih. Baik ya, sudah jelas soalnya ya, Bunda Nadia. Jadi Kita ada ini ya. kalau Vertigo itu memang kalau udah maksud jin jadi namanya Vertigen ya sudah. Kalau udah Totalis lucu. Vertigennya, nah ini itu memang harus dicek kata Ustaz Sahal, dideteksi tidak ada salahnya, karena bisa jadi akar persoalannya tidak hanya aspek medis gitu ya, tapi juga mungkin ada bagian dari upaya setan untuk memberikan was-was. Dan itu banyak sekali kasus-kasus yang memang sakit kepala itu bermula dari eh, memang ada gangguan dari bangsa jin gitu, baik yang nasab maupun yang gangguan jin yang memang masuk secara iseng gitu ya. Itu juga ada beberapa kasus yang seperti saya eh, lihat gitu ya. Bunda Reni silakan. Terima kasih Kak Falis. Pertanyaan saya tadi terkait dengan yang tadi Ustadz bilang kan, kalau lihat ramalan zodiak gitu juga bisa nempel tuh ya jinnya. Nah itu saya jadi ingat dulu waktu saya remaja tuh saya suka lihat zodiak A, B, C, D gitu Ustadz. Memang nggak Yo. ngerti kalau waktu itu belum tahu ilmunya. Nah di sekarang gimana ya? Apa sholat tobat aja cukup atau gimana gitu? Batal ya, Dan tobat. Pertama tobat. ya. Lanjut, masih ada lagi Ya ya? dengan sholat tobat aja cukup begitu aja apa gimana Ustaz? Dan terus satu lagi nih, anak saya laki-laki kelihatannya ada yang ngikutin gitu. Karena waktu dia main itu dia juga tadinya nggak tahu, kami nggak ada yang tahu. Ada orang yang katanya bisa lihat itu ada harimau ngelilingin dia gitu. Ada 2 harimau ngelilingin dia. Dia juga kaget waktu dibilang gitu. Apa itu gara-gara saya lihat zodiak dulu atau bagaimana Ustaz? Jadi ke bawah-bawah gitu. Gitu aja Ustaz. Ya, Gimana dengan proses supaya putus dengan jin nasab tersebut? Terima kasih. menarik. Ya sama-sama. Menarik gini. Kalau misalkan pernah melakukan itu, meyakini itu, maka bertobat pada Allah, sampaikan ya Allah saya bertobat. Saya pernah ada yang kelewat nih ya Allah. Saya pernah meyakini ada zodiak, perbintangan, ternyata ini syirik, saya bertobat atas perbuatan syirik itu. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Akhirnya ada riwayat jin-jin keturunan. Bisa jadi nih anaknya bisa dari jalurnya Bu Reni atau dari jalur keturunan sebelumnya. Makanya Bu Reni juga perlu dicek, ya didiagnosa, dideteksi dengan rukyah ada reaksi apa. Karena kalau disebut anaknya ada harimau yang mengelilingi itu khodam namanya, itu jin keturunan. Nah, makanya kepribadiannya biasanya itu ya tadi, kalau nggak mudian, emosian, terus keluhannya kalau nggak sakit kepala, sakit perut, itu sangat mudah didiagnosa tuh kalau misalkan ada riwayat begitu. Nanti ketahuan kadang ada sering sakit di bagian belikat, berkepanjangan misalkan. Terus sering kalau ada satu lewat di satu tempat yang baru didatengin kayak berat, kayak ngap, penuh, dadanya tuh kayak nyesek gitu. Makanya yang dilakukannya adalah sama taubat pada Allah atas perbuatan syirik tadi, bilang sebut aja ya Allah saya dulu pernah meyakini zodiak, saya kelewat nih ya Allah, saya kelewat, nggak pernah bertobat atas ini, saya bertobat kepadamu, hanya itu aja nggak apa-apa, janji tidak melakukannya lagi. Yang kedua, putuskan perjanjian, ya Allah jika ada ikatan perjanjian dari perbuatan syirik yang saya pernah lakukan sehingga ada jin yang merasa terikat sebuah perjanjian itu, saya batalkan seluruhnya kepada bangsa jin yang ada. Harus ada deklarasi ya, deklarasi ya, Ya harus declare, harus declare. Nah, ketika declare ini jin menganggap, waduh, gue udah nggak dibutuhin di sini nih, gitu. Makanya kalau bahasa yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang mendingan, bilangnya, jin lu gua kelar.
Gimana Bu Reni? Itu soal ciri-ciri Ustaz, tadi apa juga dialami oleh Ananda ya? kalau kalau saya tuh pernah ikut ruqyah tapi nggak ada pengaruh apa-apa gitu ya, maksudnya nggak ada batuk, nggak ada mual-mual. Cuman kalau anak saya emang belum pernah di ruqyah. Bu Setelah itu Reni, saya tanyakan gini, lagi suka Bu Reni, sakit apa. reaksi Bu Reni, mohon maaf, reaksi Rukia nggak hanya itu. Biasanya reaksinya sendawa atau berkeringat atau reaksinya kayak berasa ada kedutan atau berasa hawa panas. Jadi memang reaksi Rukia itu nggak harus muntah. Dan Ada bisa jadi reaksi-reaksi lain. bisa harus berkali-kali juga tadi ya. Kadang-kadang satu kali dianggapnya kemudian bebas Betul, itu kan. Karena bisa betul. jadi satu kali karena mungkin tidak konsentrasi, kurang persiapan secara mental juga gitu ya. Dan mungkin tidak ada efeknya. Dan setelah ada yang beberapa kali kalau saya pernah temukan saya setelah berkali-kali baru ketahuan ada reaksinya dan akhirnya ditemukanlah ada hubungannya dengan keberadaan bangsa jin ya dari penyakit yang Betul. dialaminya gitu ya. Dan silakan Bu Reni mungkin Hasan ya lebih baik diajak apa namanya anak-anaknya putranya untuk diruqyah. Mudah-mudahan Allah segera usir ya jin-jin khadam yang ada di diri beliau ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membantu kita semua juga menjaga kita semua dari Amin. berbagai macam keburukan baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin. Sebelum doa kita yang selalu kita bacakan dari surat An-Nas dan Al-Falaq gitu ya. Bahwa kita memohon kepada Allah untuk bebas dari gangguan dari jin dan juga dari gangguan dari manusia. Baik zaman Rasulullah Allah kita sudah sampai hampir jam 7 ya. Insya Allah tabarakallah kita sudah menuntaskan sebuah tema penting tentang bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita dan penting sekali mental ini kita jaga karena disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia itu hal jasadukuluh jika baik jiwanya maka baik pula sehat pula seluruh tubuhnya seluruh raganya dan inilah disebutkan dalam hadis ala wahya qalb yaitu ingatlah bahwa itulah yang disebut dengan segumpal daging itu disebutkan dalam sabda Nabi itu adalah hati-hati kita yang harus kita jaga karena Allah Subhanahu wa taala telah memanggil orang yang jiwa tenang ya ayatun nafsul mutmainnah ya jiwa orang tenang itu irjilah rabbiki radiyatan mardiyah udkhuli fi ibadi wa udkhuli jannati dalam surah Al-Fajr Allah memanggil orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang untuk bergabung dengan orang-orang soleh hamba yang soleh dan kemudian memasuki surganya. Baik jamaah Allah, mudah-mudahan ini ada kebermanfaatan untuk kita semua dan menjadi pahala terbaik kita yang terus Allah siramkan untuk kita hidayah dan taufiknya dan setiap kali kita kajian tentu Allah Subhanahu wa taala terus memperbanyak amal kebaikan kita, pahala-pahala kita dan terus mudah-mudahan kita menjadi terus istiqamah dalam eh, kebaikan dan salah satu kebaikan di pagi hari ini tentu bersedekah menjadi bagian yang terus rutin kita lakukan dan mudah-mudahan dengan sedekah itu pula Allah jaga kita, Allah limpahkan keberkahan untuk kita semua dan tentu kalau ada yang sedang sakit maka wasilah sedekah sebutkan dalam sabda Nabi yang mulia juga menjadi wasilah untuk menghadirkan kesembuhan dari Allah dan kalaupun ada yang sedang kesulitan hidupnya ada masalah hidupnya tentu sedekah juga bisa jadi salah satu wasilah dari doa-doa kita untuk menghadirkan sebuah solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita tutup doa ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.